Saat berpidato di hadapan pimpinan Kadin di Istana Bogor 2 hari lalu, Presiden SBY mengaku mendapat pertanyaan dan sindiran dari pemimpin negara ASEAN tentang kemacetan parah di Jakarta. SBY menegaskan masalah kemacetan di Jakarta dan kota besar lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Masing-masing kepala daerah harus memiliki visi dan misi untuk mengatasi permasalahan kota mereka. Kadin tidak dilarang tim datang ke gubernur, ke wali kota. Kalau biang kemacetan misalkan Jakarta, datanglah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan misalkan di Bandung, datanglah ke Pak Ahmad Heriawan atau wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar. Sekarang kita sudah menganut sistem desentralisasi otonomi daerah. Jangan unjuk rasanya bolak-balik di depan istana. Sudah terbagi habis, semua bertanggung jawab. Pasti kalau Bapak datang baik-baik akan direspons. Karena itulah tugas gubernur, bupati, dan wali kota yang punya kota, yang kebetulan bermasalah. Kemarin waktu ada pertemuan ASEAN Summit di Brunei Darussalam, saya juga seperti tertusuk ketemu teman-teman saya, para Perdana Menteri. Pak, di Jakarta katanya dari airport sampai downtown bisa 2 jam ya. Ya, bisa saja kalau ada kemacetan ini segala macam. Bagaimana solusinya? Kan nggak enak saya ditanya bagaimana solusinya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana gitu. Yang harus menjelaskan ya gubernurnya, wali kotanya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun menjawab sindiran Presiden SBY. Jokowi menegaskan kemacetan ibu kota tidak hanya urusan Pemprov DKI, melainkan juga urusan pemerintah pusat karena Jakarta juga merupakan ibu kota negara. Daerah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Oh ya udah, jawabannya tadi itu saya kira tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berarti Dua-duanya harus saling mengisi, saling bekerja sama, saling bersinergi, karena memang ada yang tanggung jawab pusat, ya kayak yang jalan-jalan besar-besar kayak di Jakarta yang Gatot Subroto itu tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian kayak otoritas transport Jabodetabek itu juga urusan pemerintah pusat. Kemudian juga ada beberapa trotoar juga urusan pemerintah pusat. Ada juga yang mobil murah itu pemerintah pusat. Kemacetan memang harus segera diselesaikan dan diatasi. Pemerintah pusat dan daerah wajib bekerja sama menemukan solusi mengatasi kemacetan. Tim TV One mengabarkan. Ya, sudah lengkap narasumber kita nih pagi ini. Betul, ya ada Bang Selamat Ruhut datang, juga. Bang Ruhut. Iya, selamat datang. Bang Ruhut baru nyampe sini langsung bilang macet sekali. Macet. Jakarta. Iya. Banget Bang ya. Iya. Abang tadi dari mana tuh? Dari rumah, kebetulan tadi malam Indonesia Lawyers Club sampai jam LC. sampai jam 12. Iya. 12 malam. Terus tadi pagi bergerak menuju ke sini. Iya. Kecepatannya teratur ya? Teratur. Jadi yang saya ingin katakan kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, itu yang kadang-kadang kita maunya lihat case per case ya, jangan secara keseluruhan. Saya rasa kalau Presiden waktu pidato pencalonannya, dan bukan hanya Pak SBY, saya yakin tidak ada calon presiden yang mengatakan kalau saya menjadi presiden nanti jalan tidak akan macet. Tidak ada. Tapi yang namanya gubernur, namanya bupati, wali kota pasti ada, termasuk Pak Jokowi. Jokowi jelas kok, dia punya kampanye hari itu. Apa tuh? Tidak akan banjir, tidak akan macet, ya, tidak akan ada penggusuran. Jadi tolonglah ya lihat case per case. Ada hal memang Jakarta, saya ingat, saya dulu ketua anak-anak tentara. Saya ingat sekali nasihat almarhum Pak Beni Murdani kepada saya. Kamu bukan pengurus pusat, tapi kamu ada di pusat ibu kota. Ya, saya ingat itu nasihat beliau. Jadi maksud saya, siapapun gubernur DKI, bahkan waktu Orde Baru, gubernur gubernur DKI itu B8 loh. Plat nomornya B8. Jadi dia harus bisa melayani, ya, melayani pemerintah pusat dan semua yang ada di Jakarta. Tapi jangan mengatakan ya kalau jalan juga tanggung jawab pemerintah pusat, trotoar juga pemerintah pusat. Ngapain jadi gubernur? Bahkan saya kaget, partai yang mendukungnya juga mengatakan, ini partai yang mendukungnya.
Saya Ini baru kita nggak ada orang partainya nih bang. Maksudnya, bang. Nah. partai yang mendukungnya. Maaf, ada ke orangnya Gubernur Jawa Tengah. Oke. Ya kebetulan sahabat saya. Ya Ganjar bilang gini, Bang Ruhut, saya Gubernur Jawa Tengah. Tapi kalau beliau itu, ya maaf aja, ya ini yang ngomong Ganjar langsung. Ya apa ya? Wali kotanya wali kota lah, wali kota yang luas. Maksudnya beda, jadi tiap permasalahan itu beda. Jadi Pak Jokowi itu harus tahu gitu, memisahkan yang gitu-gitu. Oke. Ya. Saya sekarang ingin mendengarkan keterangan dari Mas Heri Budianto lah mungkin ya Mas. Ini ya kami mengambil judul memang teguran presiden gitu. Tapi kita nggak membahas soal kemacetan nih Mas Heri. Cuman mungkin ada dua pihak ya yang akhir-akhir ini mungkin saling berseteru lah, kita mengatakan seperti itu. Yang satu mengatakan langsung aja temuin gubernur atau wali kota bupati. Yang satu mengatakan wah enggak dong. Itu Tanggung jawab bersama. tanggung jawab bersama, ada pemerintah pusat. Tapi ketika Bang Ruhut tadi ngomong, ketika mencalonkan janji katanya jalan tidak akan macet. Itu yang ditagih kemudian ya. Itu yang kita tagih. Silakan Mas Heri. Ya, perseteruan ini kalau boleh kita katakan begitu ya, dua tokoh yang menjadi sorotan publik saat ini antara Presiden SBY dengan Jokowi. Ya kita tahu bahwa dua tokoh ini kan saat ini menjadi sorotan luar biasa oleh publik ya, gitu. Kedua-duanya mempunyai tanggung jawab. Yang satu adalah presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, yang satu adalah gubernur. Ini menurut saya menunjukkan potret di mana tidak ada sinergi yang baik dalam tatanan pemerintahan sehingga saling lempar. Gitu. Ini menunjukkan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sangat jelas dalam pidatonya Presiden SBY mengatakan itu adalah dipertanyakan kepada gubernur. Lalu kemudian dilempar lagi oleh Pak Jokowi mengatakan bahwa itu juga ada tanggung jawab pusat. Nah di sini jadi komunikasi di dalam pemerintahan antara pusat dan daerah ini nggak nyambung dalam hal ini gitu. Ini Sangat terlihat di situ ya. terlihat gitu ya. Mestinya kan tidak, sudah tahu. Saya yakin Presiden SBY sangat memahami gitu, mana kebijakan-kebijakan pusat, mana kebijakan daerah gitu ya. Saya agak berbeda dengan Bang Ruhut ya terkait dengan itu tadi soal kemacetan. Mestinya kan pemerintah pusat dan pemerintah DKI itu kan duduk satu meja, duduk bersama. Aspek teknis bisa saja itu adalah eksekusi dilakukan oleh pemerintah DKI. Namun kan ada kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk mempercepat proses kemacetan. Ini kan sangat akut ya saya kira persoalan kemacetan itu dari satu sisi. Di sisi lain saya melihat begini. Ini kan soal demo. Jadi banyaknya aksi demo yang muncul lalu datang ke istana. Berdampak kepada kemacetan. Berdampak pada itu juga. Jadi kan Presiden SBY mengatakan kalau soal macet jangan ke istana dong, begitu kan? Itu ke Pemda DKI gitu. Saya melihat dua sisi. Bisa jadi begini. Ya demo itu bisa jadi pertama mekanisme yang para pelaku demo itu tidak memahami mekanisme ke istana atau ke balai kota misalnya begitu. Ya kita harus terbukalah dari berbagai macam aspek. Lalu yang kedua, saya kira begini, bisa jadi aspek itu dilihat ada keputusasaan juga oleh para pendemo ke balai kota terus nggak selesai lalu mengadu ke presiden. Mestinya presiden terbuka menerima itu. Lalu ya terbuka menerima itu kan tinggal panggil Pak Jokowinya. Ini ada persoalan seperti ini karena kan pucuk pimpinan tertinggi di negeri. Persis, saya kira ya. Kalau kemudian yang keluar kata-kata seperti itu Pak SBY apa yang Anda ketika lihat? itu dilempar ke publik, jadi kan menjadi kontestasi politik lagi antara Presiden SBY dan Jokowi. Dan ini kan akhirnya juga membuat publik ya, saya melihat juga di sosial media juga sangat seru soal ini ya. Jadi apapun akhirnya menjadi polemik. Jadi kalau kemudian pemerintah itu dikelola secara baik, lalu komunikasi politik, komunikasi di dalam pemerintahan itu bisa berjalan efektif, saya kira hal-hal seperti ini tidak akan ada mungkin perbandingan nggak Mas Heri yang bisa di-share juga pada kita pagi ini begitu. Begitupun juga mungkin Bang Ruhut juga nanti bisa mengkonfirmasikan gitu ya, ibaratnya pernyataan Pak SBY pada 2009 atau 2004 lah begitu dengan saat ini yang menjelang 2014 begitu loh. Iya, jadi saya melihat satu hal Presiden SBY di akhir masa jabatan sekarang ini ya lebih banyak mengungkapkan diskurs atau wacana-wacana ke publik terkait dengan pemerintahan, gitu ya. Menyampaikan sendiri maksud saya. Dia menyampaikan sendiri. Dibanding dengan 2009. Iya. Sementara kan kita tahu di tahun politik ini kontestasi politik kan terus ya terjadi. Nah, saya menyoroti begini. Pada akhirnya adalah apa yang disampaikan oleh Presiden SBY ini juga kan diamati oleh lawan-lawan politik kan. Nah, ini lawan-lawan politik ini kan melihat celah. Nah, mestinya saya kira ada porsi ya, ada porsi-porsi yang dibagi. Inilah
gunanya tim, ya saya kira tim, termasuk Bang Ruhut saya kira di situ. Yang ada di dalamnya ya? Yang ada di dalam gitu, harus membangun betul bagaimana membackup Presiden SBY ini agar muncul di publik semua itu membackup. Saya kira begitu. Oke. Keterangan ditahan dulu bisa Bang? Oke. Nanti selanjutnya langsung dengan Bang Ruhut nanti. Kami kembali saat lagi. Tahun 2014 nanti, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri masa jabatan sebagai presiden untuk kali kedua. Di balik sejumlah kemajuan pembangunan yang telah ditorehkan, ada perbedaan dari gaya berkomunikasi presiden asal Partai Demokrat ini. Jika sebelumnya Presiden SBY selalu berpidato atau memberi pernyataan dengan begitu santun dan lembut, kini Presiden SBY tak segan menunjukkan perasaan hatinya yang begitu geram. Seperti saat menjawab tentang tudingan kedekatannya dengan Bunda Putri yang pernah dilontarkan Lutfi Hasan Ishak, mantan Presiden PKS. Lutfi mengatakan tujuannya menemui Bunda Putri terkait informasi reshuffle kabinet. Apa hubungannya? Bunda Putri dan reshuffle kabinet. Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. 1000% Lutfi bohong. Dia sangat tahu dengan kebijakan-kebijakan reshuffle. 2000% bohong. Apa? Ini sekaligus bagi saya. Saya bukan pejabat kecengan. Mau reshuffle, ngomong sama orang yang tidak jelas. Ya. Kemudian pernyataan seperti ini sangat dekat dengan Presiden SBY, luar biasa. Semoga Allah mengampuni. Sikap apa adanya serta begitu belak-belakan juga terlihat saat Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini memberikan sambutan di acara pembekalan Partai Demokrat di Sentul, Jawa Barat akhir Oktober lalu. Partai Demokrat manakala ada kadernya yang salah, meskipun melakukan pembelaan secara hukum, tidak mau menuding ke sana kemari, mengatakan itu pesanan politik, mengatakan itu konspirasi, menyalahkan penegak hukum, dan sebagainya. Tidak pernah. Nah, justru cara yang dilakukan Partai Demokrat seperti ini, yang sungguh ingin menegakkan hukum dan memberantas korupsi, malah partai kita dianggap partai yang korup. Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, yang membantu penegakan hukum, malah dianggap partai yang salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun, partai kita diserang dan dihabisi oleh lawan-lawan politik dan sejumlah media massa. Reaksi yang tak jauh berbeda terlihat ketika Presiden SBY berkisah akan kemacetan Jakarta yang membuatnya merasa tertusuk perasaannya lantaran ditegur oleh rekannya sesama kepala negara. Kemarin waktu ada pertemuan ASEAN Summit di Brunei Darussalam, saya juga seperti tertusuk ketemu teman-teman saya para Perdana Menteri. Pak, di Jakarta katanya dari airport sampai downtown bisa 2 jam ya. Ya, bisa saja kalau ada kemacetan ini segala macam. Bagaimana solusinya? Kan gak enak saya ditanya bagaimana solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana gitu. Yang harus menjelaskan ya gubernurnya, wali kotanya. Ada apa di balik sikap Presiden SBY yang belakangan menjadi begitu belak-belakan dan apa adanya? Benarkah sikap yang kerap ditunjukkannya belakangan ini merupakan luapan karena berbagai macam permasalahan telah membuatnya lelah hingga menumpahkan perasaannya tanpa perlu memikirkan pencitraan? Atau justru inikah sosok Presiden SBY sebenarnya? Saya sebagai masyarakat juga ikut bingung ya ketika presiden saya marah-marah, saya harus gimana lagi gitu kan, Devi ya. Kalau Mas Heri tadi bilang semuanya Pak SBY mengatakan sendiri, mengungkapkan sendiri permasalahan, kemudian kebijakan pemerintah juga begitu kan. Mas Heri mengatakan tidak dibagi-bagi dengan yang ada di sekitarnya begitu. Bang Ruhut mungkin punya komentar. Ya. Pertama saya mau mengatakan kita berterima kasih kepada Tuhan.
ya, di era reformasi 5 tahun setelah Pak Harto lengser, 5 tahun 3 kali kita ganti presiden. Ya. Tetapi Tuhan memberkati, merahmati seorang putra bangsa yang namanya Pak SBY. Beliau bisa 2 periode. Ya, itu semua berkat Tuhan. Dan saya ingin katakan, Pak SBY mengelola negara ini dengan baik. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ya, semua takut Indonesia ini menjadi baik. Ini yang saya lihat. Kenapa? Terjadilah karakter assassination. Bukan hanya kepada Pak SBY, tapi kepada keluarga, kepada partai, kepada kami semua. Tapi mereka lupa, rakyat sudah sangat cerdas. Apa saya tidak terenyuh? Terakhir ini Pak ya, kalau tadi mengenai Jokowi, udahlah, kita udah tahu Jokowi. Ya, Gubernur Jawa Tengah aja menyampaikan kepada saya dia wali kotanya, wali kota, gitulah, bukan gubernur. Ya, jadi saya ingin mengatakan begini, ya. Ini apa nggak kebangetan? Sekarang di Twitter. Kalau itu anak saya nangis loh. Ya, apa yang terjadi? Mas Ibas saja putranya pakai tangan panjang, sekarang digosipin karena badannya semua bertato. Waduh. Apa saya nggak sedih itu? Saya menangis melihatnya. Waduh, bapak aku ini kalau nggak punya jantung 7 dan sekarang tanggal 7 partai kami nomor 7, ya, kurasa udah berhenti jantungnya. Ya, saya ingat sekali, saya pernah sama ibu, ya, ibu negara saya ditegur. Bang Ruhut, itu Iskandar Sitompul adik kamu, yang juru bicara Pangap. Oh iya, oh dia sama Mas Ibas sama Mas Agus instruktur nyelam, ya, diving, di Pulau Seribu, diving. Ya, adik saya dulu. Waktu rame tato saya tanya dengan Iskandar, Is, kamu pernah lihat tato di badan Mas Ibas? Enggak bang, badannya bersih, nggak ada. Ya, dan saya juga beberapa kali kami di daerah, Mas Ibas itu penyelam, saya penyelam. Ya, apa mata aku juga yang salah? Nggak ada juga tato. Kita kembali lagi nih Bang, kita kembali ke substansinya nih Bang. Bukan maksud saya, kan tadi dibilang Pak SBY marah-marah, Pak SBY lari dari seolah-olah kan dulu santun, cerdas, bersih. Dia tetap seorang santun, cerdas dan bersih. Bahkan beliau kemarin mengajari kami menghadapi badai ini, kami dioyok-oyok di mana, bahkan beliau mengatakan apa? Ya, beliau tetap ya menasihatin kami berbenah. Kita berbenah, udahlah ya, biar digitu. Beliau tetap sebagai ayah menasihatin kami. Maju kita, maju kita, rakyat menyayangi kita. Bang, tingkatkan kesejahteraan rakyat. tapi begini Bang, kalau tadi Bang Ruhut mengatakan ketakutan gitu kan ya, ketakutan itu misalnya begini besi begitu. Nah, tapi mungkin nggak Bang, ada juga ketakutan kepada dari internal juga nih begitu loh, bahwa ya Pak SBY sudah tidak bisa lanjut lagi di 2014, makanya agak sedikit-sedikit ya berubah sikap, berubah gaya bahasa dan lain sebagainya. Enggak, Pak Arif gini ya, sahabat-sahabat penonton setia ya, SBY itu tetaplah seorang legenda, sama dengan Pak Harto, sama dengan Bung Karno, legenda. Jadi aku lucu, oh Pak SBY udah nggak bisa lagi calon, selesailah partainya, ya. PDI Perjuangan sampai sekarang berkibar. Bung Karno sudah berapa puluh tahun selesai. Jadi kami nggak itu. Tetapi kami diajar Pak SBY, kita tetap santun, cerdas, bersih, semangat kebersamaan, kita harus tetap kompak. Jadi kemarin itu ada judul kan dibilang Pak SBY murka. Pak SBY enggak, dia tetap arif dan bijaksana, dia nggak murka kok. Saya ingin penutup dari Mas Heri kalau gitu. Iya begini, saya melihat ya, menurut Firclaw dalam teori CDA itu, aspek sosiokulturalnya itu tidak mendukung SBY sehingga tampil di publik selalu terlihat tegang, lalu kemudian menyampaikan, karena tadi saya katakan lawan-lawan politik itu kan melihat bagaimana mencari celah. Iya, mencari celah. Mestinya apa? Mestinya menurut saya tim dari Partai Demokrat, elit-elit Demokrat itu harus membackup. Justru jangan sampai berseberangan dengan Presiden SBY ketika menyampaikan statement politik. Sejauh ini bagaimana? Saya lihat faksi-faksi di Partai Demokrat terlalu banyak, punya kepentingan juga di situ, gitu ya. Makanya saya selalu katakan, ketika Partai Demokrat itu diterpa krisis, itu komunikasi politiknya itu buruk sekali, jadi tidak bisa membackup, berbeda dengan partai-partai yang lain, gitu. Nah, ada hal yang begitu. Maaf aja, partai lain munafik, itu yang saya lihat. Dan ingat loh, di kami tidak ada faksi-faksi. Di Partai Demokrat hanya ada satu matahari, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Memang kemarin mau dicoba ada Anas dan SBY. Anas itu udah lengser, dia terlibat korupsi. Bentar lagi masuk penjara. Matahari di kami tetap satu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi artinya Mas Heri, teguran presiden yang seakan-akan menurut publik dikatakan mungkin kok agak-agak sedikit berubah dari masa sebelumnya. Ini karena memang tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur, begitu. Beban beliau terlalu berat. Ya, mestinya di akhir masa jabatan beliau itu betul-betul menunjukkan kinerja. Tadi kan Bang Ruhut mengatakan beliau akan menjadi legenda dan sebagainya. Tapi ketika legenda itu muncul seperti sekarang, ini akan merugikan beliau secara personal menurut saya. Jadi karena beban terlalu berat, tidak didukung oleh
tim di pemerintahan juga dengan baik, di backup dengan baik, lalu kemudian di Partai Demokrat saya katakan seperti itu, maka akhirnya beban itu dipikul sendiri oleh beliau. Nah ini yang menurut saya harus. Bagus itu kemarin Bapak bilang, marilah kita berbenah, maju, tingkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, baik. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Heri, Bang Ruth sudah hadir bersama kami ya. Terima kasih.